Halo, selamat datang di channel YouTube Lose Ferdi. Hari ini Lose akan membahas dan mengklarifikasi video Lose yang satu ini ya. Di video saat itu Lose beranggapan bahwa si Sky Mavis Team itu sebenarnya bisa menarik kembali uang-uang yang langsung ditransfer menuju smart contract di Ronin Bridge. Nah, di video kali ini Lause akan membahas lebih detail konsep dasar Ronin Bridge itu sendiri, dan juga apakah benar-benar mereka bisa melakukannya atau tidak. So, let's check this out. Ya, kita ke paling atas ini. Ya. Jadi begitu ini nyangkut, karena di bawah 800 tetap akan dapat SLP. Oke, jadi di website ini satu game yang sudah berhasil yang bernama Axie Infinity. Oke, untuk teman-teman bisa pahami lebih jauh terkait dunia blockchain ini dan juga mengapa smart contract itu perlu dibuat. Jadi Lause buatkan sebuah contoh berikut juga penjelasan keunggulan dan kelebihan masing-masing blockchain yang dari awal sekali sampai dengan Ronin blockchain itu terbuat ya. Oke, jadi yang pertama sekali itu kan kita itu bertransaksi seperti biasa. Ini yang seperti sehari-hari kita lakukan itu kita pakai jasa pihak ketiga. Nah, jasa pihak ketiga ini dalam dunia nyata itu kita sebut dengan perusahaan perbankan. Jadi kalau misalnya kita mau pakai jasa ini, kita buat account di perusahaan perbankan ini dan nanti kita akan dapat nomor rekening ya. Nah, ini contoh di sini ada Budi dan Andi. Budi ada buat account rekening di sebuah perusahaan perbankan dan Andi pun juga sama. Jadi kalau misalnya Budi mau melakukan transaksi dengan Andi, di belakang layar nanti Budi transfer uangnya tuh sampai ke pihak ketiga ini dulu, baru nanti diteruskan ke Andi. Begitu juga sebaliknya. Nah, keunggulan dari sistem ini adalah transaksi jual beli antara Budi dan Andi ini bisa aman karena ada pihak ketiga yang menengahi. Contoh penggunaan LC, Letter of Credit. Jadi kalau misalnya Budi mau beli barang dari Andi, ya, dia buat LC, Letter of Credit. Nah, Budinya transfer uang itu ke pihak ketiga, dan Andi kirim barangnya dari tempat Andi ke tempat Budi. Begitu sudah sampai tempat Budi bilang dia sudah terima, barulah dari perusahaan perbankan ini, pihak ketiga ini transferkan uang ke Andi. Dan ini sama-sama enak, semuanya sama-sama diuntungkan. Ya, jadi si pihak ketiga ini dapat untung dari fee transaksi, si Budi aman karena barang yang dia pesan nyampe di tempat dia, dan Andi juga aman karena barang yang dijual uangnya pun dia dapat pembayaran. Nah, ini keunggulannya ya dengan sistem yang ini. Terus keunggulan kedua, proses simpan dan pinjam uang bisa dijalankan dengan aman. Ya udah, kalau misalnya Budi punya uang, Andi lagi butuh uang, Budi taruh uangnya di bank, ya kan? Nah, dan Andi itu pinjam uang ke bank. Nah, Andi pinjam uang ke bank itu dapat bunga pinjaman, sedangkan Budi yang taruh uangnya ke bank, Budi ini dapat bunga dari deposito yang dia sudah taruh uangnya di bank. Sama-sama diuntungkan ya. Nah, ini karena ada pihak ketiga. Jadi pihak ketiga itu sebenarnya penting banget ya dalam sebuah transaksi di dunia ini. Nah, kita lanjutkan. Jadi yang ketiga adalah bila ada masalah sepanjang transaksi bisa dibantu customer service. Itu maksudnya ketika tadi contoh ya, Budi beli barang dari Andi kirim barangnya nggak sampai, tentu Budi mau minta uangnya kembali. Nah, kalau misalnya nggak ada pihak ketiga, Budi transfer uang ke Andi kirim barang tapi nggak nyampe, Budi nggak bisa minta lagi uangnya karena Andi sudah merasa dia kirim barang nggak sampai, itu bukan urusanku lagi. Ataupun Andi memang aktor yang jahat, sudah terima uang nggak mau kirim barang, ya itu biasa terjadi di dunia bisnis. Jadi dengan menggunakan jasa pihak ketiga, itulah keunggulannya ya. Sepanjang transaksi itu kalau misalnya ada masalah bisa dibantu sama customer service, dan Budi pun bisa menyelamatkan uang dia ya. Kan dia cuma transfer ke pihak ketiga. Kalau selama barang belum datang, pihak ketiga ini nggak bakal transfer uang ke Andi kayak gitu ya. Jadi secara harafiah uang itu bisa dikembalikan ke Budi. Ya, itu. Lanjut keunggulan. Proses transaksi sama bank bisa dilakukan relatif cepat. Nah, kalau misalnya menggunakan Budi dan Andi ini menggunakan bank yang sama, tentu transaksi itu akan bisa dilakukan dengan sangat cepat, ya. Nggak butuh waktu lama. Nah, kelemahan dari sistem ini adalah Budi dan Andi tidak benar-benar memiliki uang mereka. Kenapa? Karena ketika Budi buat account di perusahaan perbankan ini dan Andi buat account di perusahaan perbankan ini, mereka kan perlu deposit uang.
Nah, deposit uang, ketika deposit uang, mereka nyetor uang mereka ke perusahaan perbankan, mereka cuma pegang buku tabungan sama nomor rekening yang ada digit number di sana ya, digit angka ya di sana ya. Mereka mempercayai bahwa uang mereka itu di-manage bagus dengan perusahaan perbankan ini. Tapi ya, mereka tidak benar-benar memiliki uang tersebut ya. Mereka cuma pegang buku jaminan ya, buku tabungan itu aja ya. Mereka tidak memiliki benar-benar uang itu. Nah, perusahaan perbankan memiliki kuasa untuk membukukan uang Budi ataupun Andi. Nah, inilah karena dia nggak benar-benar memiliki uang tersebut, berarti buku tabungan itu dengan sangat mudah bisa diblokir sama perusahaan perbankan atau dibekukan dengan permintaan dari pemerintah mungkin atau pihak kepolisian ataupun perusahaan itu perbankan itu sendiri. Kalau misalnya melihat Budi atau Andi ini melakukan suatu kejahatan atau fraud. Ataupun ya dengan konteks lain nih yang di poin ketiga, perusahaan perbankan dapat membuat kebijakan apapun dalam sistem perbankan yang digunakan. Budi dan Andi mau tidak mau harus mengikuti kebijakan tersebut. Contoh kebijakan yang dimaksud, kebijakan naiknya biaya transaksi antar negara, kebijakan harus punya saldo minimal, kebijakan minimal transaksi harus berapa, kebijakan maksimal transaksi dalam satu hari berapa, kebijakan maksimal transaksi penarikan uang ya dalam satu hari berapa. Nah, ini mau tidak mau si Budi dan Andi harus ngikutin itu ya, karena mereka secara harafiah tidak memiliki uang mereka sendiri ya. Mereka cuman buat account ya, mereka titipkan uang mereka ke perusahaan perbankan itu yang menghandle uang mereka. Oke. Lanjut, yang poin keempat kelemahannya, ketika perusahaan perbankan terkait bangkrut atau tutup, maka uang Budi dan Andi juga terancam hilang. Ya, karena mereka hanya memegang rekening yang bertulisan ke angka, ya. Mereka tidak benar-benar memiliki uang mereka sendiri ya. Jadi, ya kalau tutup nggak akan bisa dia keluarkan lagi uang yang sudah dititipkan di perbankan. Inilah kelemahan dari sistem perbankan yang centralized saat ini ya. Ya, yang banyak dibicarakan oleh orang-orang di dunia sehingga sampai dibuatkanlah sistem blockchain ya. Lanjut, yang kelemahan yang kelima adalah ada jam maintenance dan jam bank istirahat. Jadi dengan sistem seperti ini, pihak ketiga ini kan punya karyawan dan mereka melakukannya dengan centralized, secara terpusat. Sehingga mereka pun juga ada sistem kerja yang mereka jalankan. Jadi ada yang ada waktu maintenance, ada waktu istirahat, sehingga Budi dan Andi mau tidak mau harus ngikutin kebijakan yang sudah ditentukan oleh perusahaan perbankan yang mereka pakai. Jadi ini konsep pertama, konsep dasar sekali sebuah transaksi itu dilakukan di dunia. Nah, lanjut konsep kedua. Konsep kedua itu muncul ketika blockchain teknologi diperkenalkan di dunia. Ya, blockchain pertama yang diperkenalkan di dunia itu adalah namanya Bitcoin ya. Koin yang digunakan dalam transaksi di dalam blockchainnya si Bitcoin. Nah, di sebuah transaksi blockchain teknologi ini itu diverifikasi dan di-approve oleh node komputer, bukan manusia ya. Jadi yang ngejalanin sistem transaksi di blockchain ini bukan manusia, sehingga sedikit sekali atau minimal sekali manipulasi yang bisa terjadi, apalagi node komputernya dalam jumlah yang sangat banyak. Oke, nah kita lanjut. Nah, total node komputer per 1 Mei 2022 di jaringan Bitcoin itu ada 14.818 node. Jadi kalau misalnya kita mau ngehack ini node komputer ya, memanipulasi sebuah transaksi di jaringan Bitcoin, si hacker itu perlu ngehack 51% dari total keseluruhan ini ya, dari total keseluruhan node komputer yang ada di Bitcoin saat ini. Itu sekitar 7.557 node komputer yang perlu hacker itu hack, yang harus menyetujui atau menge-approve sebuah transaksi yang dia mau manipulasi. Oke? Nah, lanjut. Nah, keunggulan dari sistem blockchain teknologi ini, ya, Budi dan Andi benar-benar memiliki uang mereka tersimpan di dalam jaringan blockchain. Jadi Budi dan Andi ini benar-benar memiliki uang yang mereka miliki, ya. Keunggulan kedua, node komputer tidak bisa membekukan uang Budi ataupun Andi karena Budi dan Andi memiliki wallet mereka sendiri yang tidak bisa diganggu-gugat. Jadi ketika kita mau pegang Bitcoin, ya, di jaringan Bitcoin, kita harus buat wallet kita sendiri, wallet digital. Nah, wallet digital itu ya setelah terbuat
ada isinya Bitcoin itu nggak bisa diganggu gugat oleh siapapun di dunia, termasuk juga node komputer yang jalanin blockchain teknologi ini, ya. Satu-satunya orang yang bisa mengakses wallet itu adalah kita yang buat, ya, dengan masukin passphrase, yang bukan passphrase, apa namanya, seed recovery phrase saat ini, ya, seed phrase kita lah, yang waktu kita buat wallet itu kita harus catat di atas kertas. Nah, ketika orang punya seed phrase itu, barulah bisa mengambil uang yang ada di wallet kita. Nah, cuman kalau misalnya seed phrase itu kita jaga dengan baik, Budi ini jaga dengan baik, hanya Budi berarti satu-satunya orang di dunia ini yang bisa mengakses uang yang ada di dalam wallet itu. Sisanya orang-orang yang lain itu tidak akan ada yang bisa. Nah, itulah kenapa konsep Bitcoin ini sangat banyak digemari oleh orang-orang yang mencintai privasi untuk memegang uang mereka sendiri, ya. Tanpa harus ada jasa pihak ketiga yang mereka harus percayai untuk memegang uang mereka. Oke, lanjut. Nah, keunggulan yang berikutnya adalah node komputer tidak bisa dengan mudah mengubah kebijakan dan set aturan dalam jaringan blockchain. Butuh 51% suara dari total seluruh node komputer yang ada untuk dapat merubah sebuah kode atau kebijakan di dalam blockchain. Nah, ini juga nih, ya, ini benar-benar terjadi di dunia nyata. Kan kelihatan pernah terjadi kalau misalnya Bitcoin ini transaksinya butuh biaya yang sangat mahal. Makanya ada beberapa node komputer yang mau Bitcoin ini di-upgrade, ya, di-upgrade. Jadi butuh ada perubahan kode. Tapi untuk bisa menyetujui proposal itu, mereka harus dapat persetujuan 51% node komputer yang jalankan blockchain Bitcoin. Dan itu akan sangat sulit bisa approve 51% semua, karena ada juga orang yang suka dengan konsep Bitcoin yang sudah jalan sampai sejauh ini, ya, secure, karena nggak bisa dikotak-katik lagi, ya, nggak bisa dikotak-katik lagi, jadi benar-benar menyimpan nilai yang sesungguhnya dari sebuah uang, ya. Makanya sampai saat ini Bitcoin itu nggak bisa ditukar kodenya, ya, seperti yang sudah diajukan beberapa Bitcoin maksimalis beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi Bitcoin sangat-sangat aman, ya, dari perspektif ini. Oke, lanjut. 4. Ketika satu buah node komputer ditutup ataupun bangkrut, maka masih ada 14.817 node komputer yang dapat mengamankan dan menjalankan transaksi blockchain Bitcoin. Ini akan berbeda sekali dengan yang ini tadi, yang konvensional, ya. Ketika ini bangkrut perusahaan, ya, maka uang kita pun terancam hilang. Tapi kalau ini node komputernya bangkrut satu, masih ada 14.817 node komputer yang masih jalankan ini, ya, Bitcoin, jaringan Bitcoin. Nah, contoh nyata pun sekarang, ya, di Cina kan banyak node komputer. Pemerintah Cina tidak setuju ada ada miner Bitcoin di negara mereka, ya, tinggal dia tinggalkan aja negara Cina, pindah ke negara yang lain. Blockchain Bitcoin pun waktu proses pemindahan itu nggak ada terpengaruh sama sekali, ya. Blockchain Bitcoin pun tetap bisa berjalan karena ada banyak node komputer di negara lain. Makanya ini benar-benar sistemnya yang terdesentral, ya, nggak bisa dimanipulasi. Sangat-sangat sulit untuk dimanipulasi transaksi yang ada di blockchain Bitcoin. Oke, lanjut. Sebuah transaksi yang sudah disahkan dalam jaringan blockchain tidak dapat ditarik kembali ataupun dibatalkan. Nah, ini juga berlaku di Bitcoin, ya. Jadi sebuah transaksi yang kalau sudah di-okekan, udah di-approve, udah di-verified oleh node komputer, langsung tercatat di sebuah blok, dan blok itu dicatat dan disampaikan atau diurutkan berdasarkan blok-blok yang lain yang sudah ada sebelumnya. Dan ini nggak akan bisa dimanipulasi, nggak bisa dirubah, nggak bisa dikembalikan. Oke, nah, lanjut. Tidak ada batasan jumlah maksimal yang bisa dikirim dalam sebuah transaksi. Ini menarik, karena nggak ada pihak ketiga yang ngurusin, ya. Semuanya dijalankan berdasarkan node komputer atau kode komputer aja. Semuanya dijalankan secara otomatis dan tidak ada jumlah maksimal yang bisa kita transfer. Jadi kalau mau kita transfer 1 triliun hari ini, detik ini juga bisa langsung ditransfer, ya. Tapi kalau misalnya dengan jaringan perbankan, kita harus minta izin ini, minta izin itu, mau transfer ini kemana, banyak sekali dokumen yang perlu kita siapkan, ya. Dan lanjut, tidak ada batasan jumlah minimal uang yang harus dimiliki dalam satu buah dompet Bitcoin. Nah, ini juga iya. Oke, nggak seperti kalau misalnya kita punya rekening di bank. Yang ke-8, tidak ada jam istirahat dan jam maintenance pada blockchain Bitcoin.
24/7. Jadi transaksi bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun selama ada jaringan internet. Nah, ini banyak sekali kemudahan ketika kita bertransaksi menggunakan blockchain, ya. Nah, namun ada di balik semua keunggulan, ada kekurangan dari jaringan blockchain Bitcoin. Yang pertama, transaksi jual beli tidak aman karena tidak ada pihak ketiga yang menengahi sebuah transaksi. Contoh kayak tadi ya, Budi mau beli barang Andi pakai Bitcoin. Budi transfer dulu Bitcoinnya ke Andi. Andi kalau misalnya kirim barang nggak sampai, si Budi nggak bisa minta balik ke Andi si Bitcoinnya, kecuali Andinya orang yang baik lah. Tapi kalau misalnya Andinya benar-benar aktor yang jahat, Budi udah transfer uang dalam bentuk Bitcoin ke Andi, Andi nggak kirim barangnya, ini kan jadi nggak aman transaksi, ya. Jadi di dalam blockchain Bitcoin ini masih terjadi. Oke, lanjut. Tidak dapat melakukan transaksi simpan dan pinjam uang di blockchain Bitcoin. Ya karena itu nggak ada pihak ketiga, jadi nggak ada yang bisa mengamankan uang itu kalau kita pinjam bisa dikembalikan di kemudian hari. Lanjut. Nah, bila ada masalah sepanjang transaksi, salah kirim nominal ataupun salah kirim alamat tujuan penerima, maka tidak ada satupun node komputer yang bisa membantu mengembalikan uang dari transaksi yang salah tersebut. Nah, ini ya kekurangan Bitcoin blockchain. Yang keempat, biaya transaksi sangat fluktuatif berdasarkan kepadatan jumlah transaksi yang dilakukan. Semakin banyak jumlah transaksi, semakin mahal biaya transaksi tersebut. Jadi semakin banyak orang yang pakai jaringan blockchain Bitcoin, makin mahal juga biaya transaksinya. Ya, lanjut. Yang kelima, waktu transaksi yang sangat fluktuatif berdasarkan kepadatan jumlah transaksi yang dilakukan. Ini sama. Makin banyak orang yang pakai jaringan blockchain Bitcoin, maka waktu kita mau transfer makin lama pula proses yang dibutuhkan node-node komputer ini untuk memverifikasi transaksi yang ingin kita lakukan. Itu kelemahan Bitcoin. Nah, di balik kelemahan-kelemahan itu, manusia ini selalu improve ya, dia upgrade. Jadi upgrade dari Bitcoin ini muncullah namanya Ethereum. Ethereum ingin upgrade dari semua kelemahannya Bitcoin dengan mengadakan sebuah sistem yang namanya smart contract. Jadi, smart contract itu didirikan di atas blockchain teknologi yang ada di Bitcoin itu. Jadi, smart contract ini fungsinya adalah menggantikan pihak ketiga. Pihak ketiga di sini dia bersifat ini ya, automatically ya. Jadi, smart contract ini didesain kerja secara otomatis, yang dikontrol, yang di-approve oleh node komputer yang menjalankan blockchain tersebut. Dalam hal ini blockchain Ethereum. Nah, jadi apa sih kelebihan dan kelemahannya? Jadi sebelum kita bicara kelebihan dan kelemahan, per 1 Mei ya, node komputer yang bersumber dari Ethereum nodes.org ini totalnya ada 6.150 node yang jalankan ini ya, blockchainnya Ethereum. Nah, keunggulan blockchainnya Ethereum dibanding Bitcoin adalah yang awalnya keunggulan itu basically sama aja ya, dari Bitcoin punya keunggulan ini ya, basically semua sama ada di Ethereum. Cuman kelebihan lagi daripada Bitcoin blockchain, si Ethereum itu sudah bisa memecahkan masalah untuk transaksi jual beli di dunia kripto ya. Jadi dengan adanya smart contract ya, transaksi jual beli bisa dijalankan dengan aman karena sudah ada pihak ketiga yang digantikan oleh sistem smart contract ini yang menengahi transaksi tersebut. Jadi Budi punya NFT ya. Budi mau jualan NFT ke Andi ya. Nah, tapi karena Budi nggak kenal Andi, nggak percaya dengan Andi ya, karena baru jumpa, jadi dia melewati jasa smart contract ini ya. Budi kirimkan NFT-nya di smart contract ini, kemudian Andi kirimkan uangnya ke smart contract ini. Begitu sudah kirim, udah ketemu di smart contract ini bekerja secara otomatis ya, lalu mentransferkan NFT ke Andi, mentransferkan sejumlah uang yang dikirim Andi ke Budi. Kayak gitu ya sistemnya ya. Nah, biasanya smart contract ini ya, dia addressnya itu nggak boleh langsung dikirim oleh si Budi dan si Andi. Dia harus ada ini ya, berinteraksi dengan sebuah platform ya untuk mengakses smart contract ini. Kalau misalnya kita transfer langsung ke addressnya smart contract ini, maka uang kita akan permanently lost. Kenapa? Karena smart contract ini dirancang bekerjanya ketika A
dan B ada, barulah C dikeluarkan, ya. Tapi kalau misalnya cuma ada A, B-nya nggak ada, ya, C-nya nggak bisa dikeluarkan. Nah, ini akan Lause lebih lanjutkan bicara soal ini pada video Lause selanjutnya yang bicara soal detail gimana kita ngelihat Etherscan ini mencatat semua transaksi yang ada hubungannya dengan smart contract. Tapi basically ya, ketika kita transfer koin kita langsung ke address-nya smart contract, nggak ngelewatin sebuah platform yang mendasari smart contract tersebut, maka uang kita ya itu dengan sangat disayangkan Lause hari ini ngomong ya akan hilang secara permanen, dan tidak ada manusia di dunia ini ya, yang bisa mengembalikan uang kita keluar dari smart contract tersebut. Nah, at least untuk saat ini ya, karena memang teknologi blockchain ini semakin hari kan semakin terus dikembangkan. Tapi untuk saat ini ya itu sudah benar-benar nggak bisa dikembalikan. Nah, ini juga terjadi pada kasusnya Schemavis ya. Schemavis ternyata setelah Lause cek ya, setelah Lause dalami smart contract ini, memang mereka nggak punya kemampuan untuk itu. Oke, Lause lanjutkan ya. Jadi karena si Ethereum ini sudah mengatasi masalah Bitcoin pakai smart contract ya, terus dia juga bisa melakukan transaksi simpan dan pinjam uang di blockchain Ethereum ya, karena ada pihak ketiga ini ya. Ya, Budi mau pinjam uang tapi dia nggak kenal Andi, jadi dia taruh aja menggunakan platform AAV ya, dia taruh kolateral di sana, terus nanti dia bisa tarik uang dari si Andi yang sudah store juga ke sini, deposit ya, untuk dipinjam ke Budi. Nah, kayak gitu ya. Karena ada pihak ketiga, jadi semua transaksi di dunia nyata saat ini pun bisa dilakukan di dalam dunia blockchain, ya, di dunia kripto. Oke. Nah, ini Ethereum adalah solusi dari Bitcoin. Cuman kelemahan blockchain Ethereum ini, yang pertama, bila ada masalah sepanjang transaksi, salah kirim nominal ataupun salah kirim alamat tujuan penerima, maka tidak ada satupun node komputer yang bisa membantu mengembalikan uang dari transaksi yang salah tersebut. Ini sama seperti yang blockchain Bitcoin ya. Jadi Ethereum ini cuman menyelesaikan dua masalah yang ada pada blockchain Bitcoin. Ya, masalah yang kedua ini juga sama. Semakin banyak orang yang pakai blockchain Ethereum, semakin mahal gas fee-nya ya, biaya transaksinya. Semakin banyak orang yang pakai jaringan blockchain Ethereum ya, semakin lama proses sebuah transaksi dilakukan. Ini sama. Jadi dari 5 kelemahan si Bitcoin ya, si Ethereum itu bisa menyelesaikan 2 kelemahan ya. Yang ini transaksi jual beli bisa aman, sama bisa simpan pinjam. Mungkin masih banyak lagi solusi lain yang ditawarkan oleh Ethereum yang belum Lause bahas di sini. Nah, nanti teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar di bawah ya. Lanjut. Nah, setelah Ethereum diluncurkan, muncul lagi namanya sidechain. Sidechain ini yang Lause hari ini bahas di video ini adalah sidechain-nya si Ronin Mainnet. Nah, pada dasarnya Ronin Mainnet ini copy paste-nya Ethereum aja ya. Sama mirip seperti Ethereum blockchain-nya. Cuman yang membedakan adalah node komputernya. Kalau Ethereum itu 6150 node, di Ronin Mainnet node yang jalankan blockchain Ronin Mainnet itu cuma 9 node. Ini sangat sedikit dan sangat centralized ya. Nah, itu makanya kita bicara langsung antara keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan dibanding blockchain Ethereum, si Ronin Mainnet ini, biaya transaksi yang bisa ditekan sangat rendah berhubung node komputer yang menjalankan blockchain-nya Ronin hanya sedikit ya. Jadi karena dikit yang jalankan node komputer, jadi interaksi antara 9 node komputer ini bisa jauh lebih cepat dibandingkan 6150 node. Oke. Yang kedua, waktu transaksi juga bisa dilakukan sangat cepat ya, karena nodenya sedikit ya. Lanjut, kelemahan blockchain Ronin ya, bila ada masalah sepanjang transaksi, ini juga sama dibawa dari kelemahan yang si Ethereum ya. Ya, jadi pada basically Ronin Mainnet itu menyelesaikan 2 masalah ini ya. Tapi ini masih tetap, kalaupun misalnya sudah salah transaksi ya, nggak bisa dibalikin ya. Masalah ini tetap ada di Ronin Mainnet ya. Nah, setelah menyelesaikan 2 masalah, dia muncul satu buah masalah lagi kalau di Ronin Mainnet ya. Yaitu berhubung node komputer yang masih sangat sedikit,
Oleh karena itu masih sangat rentan dengan serangan hacker, ya. Terbukti hacker dapat melakukan pencurian besar-besaran senilai kurang lebih 600 juta dolar dengan berhasil membobol 5 dari 9 node komputer yang menjalankan Ronin blockchain pada tanggal 23 Maret 2022 yang lalu. Nah, berita ini memang sangat disayangkan, tapi inilah dunia blockchain, ya, sangat beresiko tinggi dan kita terus belajar untuk memahaminya. Semoga video Lose hari ini bisa membantu teman-teman jauh memahami tentang blockchain, teknologi antara blok Bitcoin, Ethereum, Ronin Mainnet, dan yang terakhir Lose ingin sampaikan. Jadi konsep dasarnya yang tadi sudah Lose sampaikan, setelah Lose telusuri lebih jauh beberapa hari terakhir, kalau kita bicara soal Ronin Bridge itu sendiri, Ronin Bridge itu dibentuk menggunakan smart contract. Ya, smart contract itu kan dia menggantikan pihak ketiga secara otomatis. Jadi ada Ronin Bridge yang ada dibentuk di Ethereum Mainnet, ya, kita sebut Ronin Bridge. Ada Ronin Gateway, sama-sama Ronin Bridge, tapi dia ada di Ronin Mainnet. Di penyebutnya aja berbeda, ya. Jadi ketika kita transfer uang masuk ke Ronin Bridge Smart Contract itu punya sebuah sistem yang akan memanggil smart contract WETH, ya, yang wrap Ethereum untuk mencetak WETH, sehingga si WETH smart contract di Ronin Mainnet itu bisa cetak WETH masuk ke Ronin Gateway, sehingga nanti setelah nyampe Ronin Gateway si WETH itu bisa lalu ditransferkan ke Ronin Wallet. Jadi ini keduanya smart contract, ya. Detail soal transaksi flow-nya seperti apa mungkin Lose akan bahas di video Lose selanjutnya, ya. Lose akan bicara soal detail ketika user A transfer ke user B atau gimana, ya. Nanti Lose akan bahas lebih detail soal transaksi bagaimana jalannya Ronin Bridge ini di video Lose selanjutnya. Yang jelas Ronin Bridge itu dibangun menggunakan smart contract. Nah, namun namanya smart contract, ketika user transfer ke smart contract langsung tanpa pakai platform, ya, Ronin Bridge, ya, maka kondisi A-nya terjadi, kondisi B tidak terjadi, sehingga kondisi C tidak bisa dijalankan. Makanya ETH yang user itu yang langsung transfer ke Ronin Bridge itu akan mendep di sini, nggak bisa diapa-apain, ya, nggak bisa diapa-apain. Nah, kalau misalnya user pakai platformnya si Ronin Bridge, masukkan ke Ronin Bridge, maka yang terjadi adalah kondisi A terjadi, kondisi B terjadi, maka kondisi C akan dilanjutkan ke Ronin Gateway ini, ya. Lanjutkan ke Ronin Gateway sehingga WETH-nya tercetak di Ronin Mainnet. Setelah tercetak di Ronin Mainnet, baru didistribusikan ke Ronin Wallet milik user, ya. Kayak gitu, ya, jalan ceritanya. Karena pakai smart contract, maka dia terjadi secara automatically dan di-approve oleh node-node komputer yang ada di sini, ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman transfer uang dari MetaMask menuju smart contract langsung, itu memang nggak bisa diapa-apain lagi, ya. Bahkan hackernya sendiri nggak bisa ngapa-ngapain itu. Yang kena hack itu adalah di Ronin Mainnet-nya, ya. Di Ronin Mainnet-nya itu dimanipulasi oleh hacker, ya, oleh hackernya yang ngehack Ronin Bridge itu, sehingga 5 dari 9 node komputer di Ronin Mainnet itu mengapprove sebuah transaksi fiktif, ya, untuk memanggil, ya, smart contract yang ada di Ethereum Mainnet, ya, untuk mencairkan WETH yang tercetak yang berdasarkan dari Ronin Bridge, ya. Jadi di transaksi Ethereum Mainnet ini sebenarnya transaksinya itu dilakukan dengan normal. Bisa teman-teman cek di link yang Lose akan taruh di bagian kolom deskripsi di bawah. Transaksi withdrawal-nya dari Ethereum Mainnet, kalau kita lihat itu transaksi normal, ya. WETH yang ada di Ethereum Mainnet itu dibakar, kemudian ETH yang dari Ronin Bridge itu ditransferkan ke alamat address-nya si hacker. Itu transaksi normal. Karena transaksi withdrawal dari Ronin Bridge pada umumnya juga dilakukan seperti itu. Nah, yang nggak normal adalah yang di sini dari Ronin Mainnet. Yang dari Ronin Mainnet, kalau Lose telusuri di buku besarnya di Ronin Explorer, khususnya di Ronin Gateway, itu tidak ada wallet yang mentransfer ke Ronin Gateway
WETH, sejumlah WETH yang dihack itu, ya nggak ada transaksi itu tercatat di Ronin Mainnet ya. Sehingga itu ada selisih yang sangat besar ETH-nya. Intinya, Lawson sudah dapat ini prosesnya siapa yang kena hack ini benar-benar ketahuan setelah Lawson pelajari lebih jauh. Semoga lah video Lawson ini bisa membantu teman-teman memahami yang mana sih yang sebenarnya yang dihack ya. Yang dihack itu adalah di bagian Ronin Mainnet-nya. Oke, jadi kalau kita bicara total uang yang hilang secara permanen di Ronin Bridge itu ada sebesar 465.733.131. Ini angka dapat dari mana? Dapatnya dari Ronin Bridge. Ya, teman-teman bisa lihat di sana ada sisa 400-an Ethereum ketika Ronin Bridge ini dibobol oleh hacker. Ya. Awalnya Lawson berpikir 465 ETH ini adalah transaksi yang dijalankan antara range waktu tanggal 23 Maret sampai tanggal 29 Maret ya, ketika Sky Mavis baru sadar kalau misalnya Ronin Bridge mereka kena hack. Tapi setelah Lawson pelajari ya, ini hacker tinggalin 465 ETH di dalam Ronin Bridge itu bukan karena nggak ada alasan. Ya karena 465 ETH ini itu benar-benar jumlah total orang-orang yang salah transfer langsung transfer ke alamat Ronin Bridge. Itu ya, setelah Lawson pelajari. Jadi bahkan si hacker pun itu nggak bisa ngambil uang ini. Kalau mereka bisa, sudah dienolkan mungkin di Ronin Bridge itu, dihabiskan semua sama dia. Ya, itulah kenapa ya smart contract itu memang diciptakan immutable ya, nggak bisa diganggu-gugat. Karena memang itulah fungsi smart contract. Ya, smart contract itu dibuat supaya dia dilakukan dan dijalankan secara otomatis, ya, otomatis. Nah, kalau otomatis, ya, dan harapannya smart contract ini dijalankan tanpa bisa dikotak-atik lagi di kemudian hari, ya. Kalau misalnya masih bisa dikotak-atik, masih bisa diedit, smart contract ini jadi pertanyaan, ya, jadi pertanyaan. Karena apa? Kalau misalnya sesuatu yang bisa dikotak-atik, ya, itu dia nggak independen, jadi masih bisa dinegosiasi. Begitu bisa dinegosiasi, ya berarti bisa dimanipulasi. Ketika manipulasi terjadi, maka akan ada orang yang dirugikan. Memang di dunia blockchain ini kita perlu banyak-banyak membaca, ya perlu banyak-banyak membaca dan perlu banyak belajar. Lawson pribadi pun terus belajar setiap harinya untuk memahami lebih jauh soal smart contract ini untuk teman-teman yang setia nonton channel YouTube Lawson Ferdi. Dan di video Lawson sebelumnya, Lawson ingin ucapkan maaf karena Lawson masih belum begitu memahami soal smart contract sehingga Lawson menerbitkan video tersebut. Nah, jadi smart contract ini pada akhir dari video ini Lawson ingin tegaskan ketika teman-teman mau transfer menuju smart contract langsung, uang teman-teman akan hilang secara permanen. Memang nggak bisa dikotak-atik lagi itu, ya. Jadi benar-benar teman-teman harus banyak baca, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama seperti teman-teman yang lain yang sudah mengumpulkan sebesar 465 ETH di dalam Ronin Bridge yang seperti pada contoh ini. Oke, sekianlah video Lawson hari ini. Lawson tutup dengan sebuah salam. Salam Woohoo, because it's Woohoo time. Dadah!